Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga cemburu, seorang influencer di Cianjur dianiaya mantan kekasihnya hingga alami luka. Video asusila antara santri dan gurunya di Ciamis beredar luas di masyarakat. Sengketa lahan SMAN 1 Bandung, anggota DPR RI sebut PLK sebagai mafia tanah. Di hari terakhir tahap pertama penerimaan peserta didik baru, masih banyak kendala yang dialami orang tua. Salah satunya mengakses pendaftaran secara online. Orang tua khawatir anaknya tak terdaftar dalam sistem SPMB. Pendaftaran peserta didik baru melalui sistem penerimaan murid baru secara online tahun ini, baik tingkat SMP maupun SMA sederajat di Kabupaten Bogor, tidak membuat Zulkarnain bisa begitu saja mendaftarkan anaknya dari rumah menggunakan komputer. Kendala sistem dan jaringan internet membuat ia dan banyak orang tua calon siswa lainnya harus bolak-balik ke sekolah karena kesulitan mengakses tautan situs pendaftaran secara daring. Datang ke sekolah juga bukannya tanpa kendala. Di sekolah, meski telah dibantu oleh petugas, ia tetap harus menunggu berjam-jam untuk memastikan data sang anak sudah masuk ke dalam sistem SPMB. Sebenarnya dibantu juga sih dari sekolah dibantu. Oh, dari pihak sekolah membantu. Sekolah sini dibantu, jadi nggak terlalu sulit kalau asal kita mau datang aja. Nah, untuk saat ini yaitu kadang-kadang kendalanya suka ada kita udah kesulitan akses ya. Tapi mungkin masih dibilangnya udah masuk datanya tapi belum keterima atau gimana gitu maksudnya. Ya kalau misalkan itu kan kalau udah masuk itu biasanya selesai. Ini masih banyak yang menunggu. Masih menunggu 2 jam ini kayaknya masih di pagi. Di sisi lain, meski sempat mengalami kendala jaringan di hari-hari awal penerimaan peserta didik baru menggunakan SPMB, pihak sekolah mengaku sudah maksimal memberikan bantuan kepada orang tua calon siswa untuk bisa mendaftarkan anaknya secara daring. Insya Allah semoga tidak ada hambatan. Semua orang tua siswa kami fasilitasi untuk online. Dan bagi siswa-siswa yang mau masuk SMP 1 Rancabungur dan mungkin nanti tidak diterima atau mau langsung sesuai dengan zonanya, silakan nanti masuk ke SMP terbuka SMP 1 Rancabungur. Sistem penerimaan untuk SMP terbuka Rancabungur itu offline dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Juli. Ada sedikit di hari pertama ya memang karena mungkin semua warga error yang ingin masukkan anak ke jenjang SMA tentunya karena serentak mungkin ya ada kendala sedikit di hari pertama, di hari kedua, tapi semua juga berjalan dengan lancar dan bisa diatasi sampai hari ini berjalan dengan lancar di hari terakhir tahap 1 ini. Untuk tahap keduanya kapan Pak? Tahap kedua kita mulai pada tanggal 24 Juli ya, sampai dengan tanggal 1 Juli 2025. Untuk penerimaan jalur afiliasi dengan cara sistem hasil nilai rapor, hari Senin adalah hari terakhir. Sementara untuk sistem zonasi dan prestasi akan dilaksanakan mulai tanggal 24 Juni mendatang. Asep Solihid melaporkan dari Kabupaten Bogor. Polresta Cirebon ikut melakukan sosialisasi jam malam pelajar yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Orang tua diminta aktif mengingatkan anak mereka untuk tidak keluar rumah di atas jam 9 malam. Pertemuan sosialisasi jam malam pelajar yang diberlakukan melalui surat edaran Gubernur Jawa Barat dilakukan di Desa Ciawi Japura, Kecamatan Susukan, Lebak, Kabupaten Cirebon. Sosialisasi tersebut diberikan kepada para kepala desa dan orang tua murid pekan lalu. Petugas meminta orang tua memastikan putra-putrinya agar tetap berada di dalam rumah saat malam hari mulai pukul 21 hingga pukul 4 dini hari. Kebijakan tersebut dilakukan agar para pelajar tidak menjadi korban atau bahkan terlibat tindakan kriminalitas jalanan karena keluar rumah di malam hari. Kami mengingatkan seluruh warga masyarakat tadi untuk mengaktifkan jam malam ya. Untuk mengingatkan anak-anak remaja tidak keluar malam karena sangat banyak mudaratnya.
Kami juga meminta desa ini bebas dari narkoba, tidak ada peredaran miras, tidak ada peredaran obat-obatan. Termasuk juga tidak ada knalpot brong yang melintas di area ini. Oleh karena itu, Satkamlingnya harus diaktifkan, harus digerakkan supaya menjaga anak-anak muda, menjaga warga masyarakat yang ada di Ciawi Japura tetap aman, tentram, kondusif. Menindaklanjuti surat edaran gubernur, pihak desa bersama unsur TNI Polri akan memperketat pengawasan jam malam pelajar, termasuk dengan pelaksanaan Siskamling. Itu sudah disosialisasikan ketika kita berkunjung ke warga. Contoh ada acara hajatan, kita selalu memberikan edukasi atau wawasan atau arahan yang positif lah tentang hal itu. Satkamling juga akan diaktifkan lagi sesuai tadi instruksi Ibu Kapolres nanti Linmas sendiri siap untuk memajukan Desa Ciawi Japura dan untuk menjaga keamanan. Dengan sosialisasi bersama diharapkan pelaksanaan jam malam pelajar bisa dipahami oleh semua pihak di desa, sehingga orang tua, aparat keamanan dan perangkat desa bisa bekerja sama memberikan pendidikan yang baik, sekaligus melindungi dan menjauhkan para pelajar dari kenakalan remaja, seperti geng motor atau tawuran konten yang mengancam nyawa dan merugikan masa depan anak. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Provinsi Jawa Barat kalah dalam sengketa lahan SMAN 1 Kota Bandung. Meski begitu, Pemprov pastikan masalah ini tidak mempengaruhi penerimaan siswa baru. Pasca pemerintah Provinsi Jawa Barat kalah dalam sengketa lahan SMAN 1 Bandung di PTUN Bandung, kini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan banding ke PTTUN Jakarta. Pemprov menegaskan bahwa lahan SMAN 1 Bandung di kawasan Jalan Dago merupakan aset milik pemerintah. Di samping itu, Pemprov Jabar juga memastikan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di SMAN 1 tidak terpengaruh adanya sengketa lahan. Biro Hukum Setda Jawa Barat mengklaim sudah menemukan bukti-bukti baru untuk memenangkan sidang di PTTUN Jakarta. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga menyambangi SMAN 1 Bandung untuk memberikan dukungan moral. Rieke menilai jika perkumpulan Linsum Kristen adalah sindikat mafia tanah. Persoalan ini adalah persoalan Indonesia. Ini bukan hanya tentang satu sekolah tua, yang ini tetap berdiri dan menjadi bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Persoalan Semansa Bandung dan persoalan bagi Bandung, bagi Jawa Barat. Kalau ini kalah, berapa lagi sekolah akan digusur oleh orang-orang dengan mengatasnamakan hal-hal tertentu yang sebenarnya mereka secara terang-benderang melanggar hukum yang berlaku. Terindikasi kuat, saya katakan terindikasi kuat melanggar hukum yang kemudian berkolaborasi dengan adanya indikasi mafia peradilan. Sebelumnya PLK menggugat sertifikat hak pakai lahan SMAN 1 Bandung di PTUN Bandung. Mereka mengklaim sebagai pemilik lahan. Dalam putusannya, PTUN mengabulkan gugatan PLK dan menyatakan sertifikat hak pakai lahan SMAN 1 Bandung batal. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Isak tangis mewarnai pelepasan anak-anak yang akan mengikuti kegiatan pesantren kilat di Polresta Cirebon. Serupa dengan barak militer, anak-anak ini akan menjalani berbagai macam kegiatan kedisiplinan hingga siraman rohani. Isak tangis tak terbendung saat puluhan anak berhadapan dengan hukum selesai melaksanakan apel kegiatan pesantren kilat di Mako Polresta Cirebon Senin siang. Para orang tua yang mengantar anaknya untuk menjalani kegiatan kedisiplinan tak kuasa menahan air mata. Selama 10 hari ke depan, orang tua pelajar yang terlibat tawuran atau perang konten ini akan berpisah dengan anaknya. Kegiatan serupa dengan barak militer ini akan dijalani para pelajar di Masjid Syarif Hidayatullah Kompleks Aspol Sumber. Mereka akan tidur dan berkegiatan di masjid dengan dibekali berbagai macam materi, mulai dari kedisiplinan, pemahaman hukum, siraman rohani, hingga pelatihan ekonomi kreatif. Pesantren kilat untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak yang kemarin masih melakukan kegiatan negatif, yang masuk kategori kenakalan remaja, termasuk yang masuk kategori pelanggaran hukum. Kita bina sebanyak 30 orang.
insya Allah juga kita minta para orang tuanya juga ikut mendampingi agar kita berikan pembekalan juga untuk para orang tua. Pelaksanaan pesantren kilat ini merupakan yang keempat kalinya. Diharapkan para pelajar lebih taat aturan dan disiplin setelah menjalani pesantren kilat. Tujuannya adalah sama untuk merubah sikap anak-anak kita untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa manfaat untuk anak-anak Kabupaten Cirebon, dan kami pemerintah bersama pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang Ibu Kapolresta gagas ini. Sebanyak 30 anak bermasalah akan menjalani pesantren kilat selama 10 hari. Mereka akan digembleng secara mental dan spiritual. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Diharapkan dengan kondisi yang ada saat ini